Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal variabel kompleks part 2. Di sini ada 4 soal yang harus kita selesaikan. Langsung saja. Nomor 1. Carilah Z elemen R sehingga modulus Z sama dengan akar 2 dan argumen Z sama dengan 3/4 pi. Nah, untuk mencari Z elemen R ini maka kita cari X-nya dulu. Langsung ya, kita kerjakan ya. Maka diketahui modulus Z-nya tadi akar 2, kemudian argumen Z-nya sama dengan 3/4pi. Nah, 3/4 ini sebenarnya ini kan sama saja berapa ini? Ini kan 3/4 kalikan dengan 180 ya. Ini 45 jadi 135. Oke. Langsung saja, berarti kita mencari X dulu. Kita cari X-nya. X sama dengan modulus Z cos theta ya. Maka nanti di sini sama dengan akar 2 dikalikan dengan cos 3/4pi. Nah, tadi sama aja cos 135, cos dari 135 adalah min setengah akar 2. Berarti ini kalikan dengan min setengah akar 2. Maka jawabannya adalah min akar 2 kali akar 2, 2 bagi 2, 1 jadi min 1 ya. Kemudian kita mencari Y-nya sama dengan modulus Z sin theta. Nah, modulus Z-nya ini akar 2, sin theta-nya sin dari 3/4pi. Maka akar 2 sin di kuadran sin 135 di kuadran kedua berarti dia bernilai positif setengah akar 2. Maka jawabannya adalah akar 2 kali akar 2, 2 bagi 2, 1. Oke. Maka Z-nya bisa dipastikan jawabannya adalah min 1 plus I. Min 1 X dulu baru Y-nya. Oke. Kita cek ulang. Oke. Next ke nomor 2. Diketahui Z sama dengan I, hitunglah Z kuadrat, Z pangkat 3, Z pangkat 4, kemudian gambarlah dalam bidang kompleks. Dari sini Z-nya diketahui adalah I. Untuk mempermudah, ada 2 cara sebenarnya. Bebas, pakai cara langsung dikuadratkan juga bisa. Pakai cara diubah ke R sama tangan juga bisa. Saya pakai yang diubah ke R dulu ya. Jadi diketahui bahwa nomor 2 ini Nomor 2 diketahui Z sama dengan I ya. Maka nanti kita hitung R-nya, R sama dengan ini I itu sama saja 0 plus I gini ya. Berarti 0 dikuadratkan ditambah dengan 1 kuadrat. Jawabannya adalah 1 ya. Kemudian tangen tetanya sama dengan 1/0. Berarti tetanya ketemulah 90 derajat. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa Z-nya Z-nya adalah Z-nya sama dengan 1,90 derajat. Kemudian kalau Z kuadrat atau pangkat 2 ini adalah 1 dikuadratkan, 2 kalikan 90 derajat. Maka jawabannya nanti adalah 1,180 derajat. Kalau Z pangkat 3, maka 1 pangkat 3, 3 kali 90 derajat. Maka nanti jawabannya 1,270 derajat. Kemudian Z pangkat 4-nya adalah 1 pangkat 4 kalikan 4 kali 90 derajat. Maka jawabannya adalah 1,270
360 derajat. Nah, kalau kita gambar, kalau digambar maka nanti bentuknya seperti ini. Nah, kalau satu panjangnya 1, derajatnya 90 derajat, berarti di sini ya. Anggap aja di sini. Nah, ini adalah Z. Kemudian kalau Z pangkat 2, 180 derajat, anggap saja ini panjangnya 1. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah ini 1,2 dan 1,360 derajat. Di sini sudah tahu bahwa ini adalah Z, Z pangkat 2, Z pangkat 3, dan Z pangkat 4. Oke, bisa difahami ya. Kita cek ulang. Oke. 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 Oke, bisa ya. Lanjut ke nomor 3. Tentukan akar pangkat 4 dari setengah plus min setengah akar 3 I. Tentukan akar pangkat 4 dari setengah plus min setengah akar 3 I. Akar pangkat 4 ya. Oke. Kita kerjakan langsung. Nomor 3 tadi ya. Nomor 3 tadi akar pangkat 4 dari setengah ditambah dengan min setengah akar 3 I ya. Kita bisa kerjakan. Kita cari dulu. Kalau pangkat 2 itu seperti yang di part 1 itu kita misalkan X plus Y ya. Kalau seperti ini agak kerepotan kalau kita misalkan X plus Y. Maka kita cari R sama tan tetanya, sudut tetanya. Kita cari R-nya dulu. R-nya sama dengan akar dari setengah dikuadratkan ditambah dengan min setengah akar, min setengah akar 3 ya. Min setengah akar 3 dikuadratkan. Nah, maka jawabannya adalah 1/4 ditambah dengan 3/4 alias 1, yaitu jawabannya 1 ya. Kemudian kalau tangan theta sama dengan min setengah akar 3 dibagi dengan setengah ya. Setengahnya bisa kita coret sehingga nanti jawabannya adalah min akar 3. Nah, di sini hati-hati, tangan itu kan bernilai negatif ketika dia di kuadran ke 2 sama 4 ya. Nah, tetapi yang kita pilih di sini apakah kuadran kedua atau kuadran keempat, maka dia harus disesuaikan dengan yang di sini. Nah, harus disesuaikan dengan yang ini. Setengah plus min setengah akar 3 ini kan sama saja kalau kita gambarkan di diagram kartesius itu kan ini ya. Setengahnya x-nya positif, y-nya yang negatif, berarti dia dari kuadran keempat. Nah, dia dari kuadran keempat. Saya ingat lagi bahwa x-nya yang positif, y-nya negatif. Bukan di kuadran ketiga ya. Kalau kuadran ketiga maka x-nya yang negatif, y-nya yang positif. Nah, di sini perlu hati-hati. Jadi ini di sini tidak boleh nanti tetanya. Berarti ini berapa? Tangan yang akar 3 itu kan 30 ya. 30 karena di 60 ya, 60. Karena di sini di kuadran keempat bukan 120 ya, tapi yang kita pilih adalah yang 300. Nah, bagaimana kalau kita memilih yang 120, maka jawabannya nanti kurang tepat ya. Oke. Setelah itu kita cari pakai rumus tadi bahwa R, theta kita masukkan dari awal ya, pangkat 4, kita anggap pangkat 4 itu kan sama dengan 1,300. Nah, padahal yang dicari adalah akarnya. Ini kan sama saja R pangkat 4 kemudian 4 theta ini sama dengan 1,300 derajat. Ini derajat ya. Oke. Maka bisa kita dapatkan bahwa R pangkat 4 sama dengan 1, maka R nya sama dengan 1 ya. Kemudian 4 tetanya itu sama dengan 300. Maka nanti ini sebenarnya kita bisa menggerakkan. Jadi 4 theta sama dengan 300 plus K.
kalikan 360 derajat. Jadi ini nanti bergerak sebenarnya, jawabannya nggak tunggal, ada beberapa versi nanti. Jadi nanti bagi 4 theta sama dengan bagi 4 150 75 bagi 4 90 derajat ya. Maka nanti ketika k-nya sama dengan 0, maka tetanya ketemu 75. Kalau k-nya sama dengan 1, tetanya ketemu 90 tambah 75 165. Kalau k-nya ketemu 2, tetanya ketemu 180 tambah 75 255. Kalau k-nya sama 3, tetanya 270 tambah 75 345. Oke. Nah, ini adalah yang ketemu di sini. Ada beberapa versi. Kita anggap saja misalkan Z1-nya ya. Kayaknya sudah 75 ya. Nanti sepertinya akan kita harus mencari cos dari 75 sama sin 75. Ini kan berarti nilainya maka 1 sama dengan 1,75 derajat. Ini kita ubah ke Z-nya elemen real, berarti cos dari 75. Nah, ini kita harus nyari nih, ditambah dengan I sin dari 75. Kita harus cari cos 75 sama sin 75. Kita buat catatan di sini. Agak panjang ini lumayan ya. Kita cari cos 75. Cos 75 ini sama saja cos 45. Jadi di sini nanti cos 75 ini sama saja 45 ditambah dengan 30 ya. Maka rumusnya cos adalah cos sin cos sin. Di sini cos sin ditambah jadi min, kemudian 45 30 45 30 ya. Cos 45 adalah setengah akar 2, cos 30 setengah akar 3, sin 45 setengah akar 2, sin 30 setengah akar setengah saja ya, setengah. Kemudian ini sama saja sama dengan seperempat akar 6 dikurangi dengan seperempat akar 2. Nah, sudah ketemu ya, seperempat akar 6 dikurangi seperempat akar 2. Kemudian kita juga butuh sin 75. Berarti kalau sin cos sin. Di sini 45 30 kalau sin tetap ya tandanya ya. Maka di sini sin 45 adalah setengah akar 2, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, sin 30 setengah. Jadi 1/4 akar 6 ditambah dengan 1/4 akar 2. 1/4 akar 6 ditambah dengan 1/4 akar 2 ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga tinggal nanti kita masukkan di sini. Cos 75 tadi ketemu berapa tadi? Cos 75 1/4 akar 6 dikurangi 1/4 akar 2. Jadi 1/4 akar 6 dikurangi 1/4 akar 2 ditambah dengan sin 75 tadi jumlah ya, 1/4 akar 6 ditambah dengan 1/4 akar 2 ya. 1/4 akar 2, 1/4 akar 6 tambah dengan 1/4 akar 2. Oke. Ini dikasih ini, karena ini pengalinya 1 sebenarnya 1 lihat kan bisa aja ya. Maka jawabannya adalah 1/4 akar 6 dikurangi 1/4 akar 2 ditambah dengan 1/4 akar 6 plus 1/4 akar 2i. Itu adalah salah satu dari akar pangkat 4-nya, akar pangkat 4 dari setengah plus min setengah akar 3i. Nah, bagaimana akar yang lainnya? Maka akar yang lainnya bisa kita cari seperti tadi pakai sudut yang berbeda.
Ini berarti 1, berapa tadi sudutnya? 1, ini ya, 1,165. Jadi sudutnya yang kita ubah-ubah. Maka 1 kalikan dengan cos 165 ditambah dengan I sin 165 derajat. Satunya kalau kita kalikan dia tidak efek, maka cos 165 ini sama saja cos 15 ya. Ini kan sama saja dia cos 165 berarti cos 15 ya. Tapi dia di kuadran kedua ya. Oke. Berarti kita cari, kita cari sama aja berarti ini ya. Kita mencari cos 15. Cos 15 ini kan sama saja 45 dikurangi dengan 30 ya. Maka sama halnya dengan yang di atas ini, cuma nanti jadi plus. Sehingga nanti hasilnya sudah ketebak ya. Sama semuanya, minnya jadi plus saja, karena yang di sini tadi plus jadi min, sekarang jadi min jadi plus. Maka jawabannya sudah ketebak, yaitu 1/4 akar 6 ditambah dengan 1/4 akar 2 ya, 1/4 akar 6 ditambah dengan 1/4 akar 2. Oke. Kemudian kalau kita juga butuh sin 15. Kalau sin 15 berarti sama dengan yang atas ini. Sama dengan yang atas ini juga, tapi plusnya jadi min. Jadi nanti hasilnya adalah tadi hasilnya tadi. Oke, hasilnya adalah 1/4 akar 6 min 1/4 akar 2. 1/4 akar 6 min 1/4 akar 2. Oke, sip. Setelah itu kita masukkan ke sini cos dari, nah kita harus main-main ini nih, main kuadran nih. Misalkan aja saya buat gini ya. Cos 100 ini kan saya ingatkan lagi all sin ta cos, artinya yang bernilai positif di sini. Nah, 165 itu kan di sini. 165 itu kan di sini ya. Maka dia nanti bernilai negatif. Jadi cosnya sama dengan cos 15, tapi bernilai negatif. Berarti min berarti ya. Maka nanti min 1/4 akar 6 min 1/4 akar 2 ya, ditambah dengan ini I-nya sin dari 165 sama dengan sin 15. Sin 15 bernilai positif di kuadran kedua, sehingga tetap yaitu 1/4 akar 6 dikurangi dengan 1/4 akar 2. 1/4 akar 6 dikurangi 1/4 akar 2. Nah, seperti itu jawabannya. Next kita cari, jadi untuk ini kan jadi ada beberapa alternatif ya, ada yang bentuk ini, ada yang bentuk ini. Artinya apa? Ini ketika kalian kalikan sebanyak 4 kali, jadi ini dikalikan dengan ini, dikalikan dengan ini, dikalikan sebanyak 4 kali, maka nanti hasilnya adalah yang tadi di atas, yaitu berapa tadi? Setengah plus min setengah akar 3. Oke, kita lanjut ke Z3 ya, karena akar pangkat 4 ya. Ada beberapa alternatif sebenarnya. Kemudian kita cari lagi. Nah, berapa tadi? Ini Z2 ya. 1, sudutnya berapa tadi? Sudutnya yang 255. Nah, 255 derajat itu kan sama dengan 255 derajat itu kan sama dengan 180 derajat ditambah dengan 75 derajat ya. Maka nanti sudutnya sama dengan 75 derajat. Kita ngitungnya gitu. Maka di sini 1 kalikan dengan cos 165 derajat ditambah dengan I sin 165 ya. Ini adalah 255 derajat. Nah, cos dari 255 derajat itu sama dengan cos 75. Cuma di sini cos 255 kan di kuadran keempat, berarti kuadran ketiga ya. Berarti nilai cos sama nilai sin nanti, ini kan cos sama sin. Nilai cos sama sin di sini nanti bernilai negatif. Jadi minusnya dari 75 tadi. Nah, 75 tadi kan ini ya.
1/4 akar 6 dikurangi 1/4 akar 2. Maka nanti minusnya dari dia tadi berarti min 1/4 akar 6 plus 1/4 akar 2 ditambah dengan I. Jadi satunya di sini nggak ngefek ya, satunya di sini nggak ngefek karena satu kebetulan, dikalikan dengan sinnya 75, sin 75 tetapi bernilai negatif, berarti min ya, min. Oke. Min, maaf. Maka nanti min 1/4 akar 6 min 1/4 akar 2. Nah, tinggal satu yang terakhir, Z pangkat 4 sama dengan 1, berapa tadi sudutnya? 345 derajat. Maka nanti 1 kalikan dengan cos 345 derajat ditambah dengan I sin 345 derajat. Nah, di sini nanti cos 345 sama dengan cos 15, cos sin di kuadran keempat sekarang, berarti yang bernilai positif, maaf, ini cos ya. Bernilai positif di sini adalah cos, berarti cosnya tetap ya. Yang kita pakai yang 15, 1/4 akar 6 1/4 akar 2, 1/4 akar 6 plus 1/4 akar 2 ditambah dengan ada I-nya, sinnya bernilai negatif, sin dari 15 tapi negatifnya, jadi ini kan sin 15 tapi kita kalikan dengan negatif, jadi min 1/4 akar 6 plus min 1/4 akar 6 plus 1/4 akar 2. Nah, inilah jawaban semuanya, akar-akar dari akar pangkat 4. Akar pangkat 4 dari setengah plus min setengah akar 3i. Kita cek ulang. Akarnya berarti kita cari R dulu, R-nya ketemu 1, kemudian sudutnya ketemu 300, ingat ya, sudutnya 300, bukan pakai yang 60 kuadran kedua, berarti 120 bukan. Ini jadi pengaruhnya di soalnya. Soalnya tadi saya ingatkan lagi bos, soalnya adalah X-nya positif, Y-nya negatif. Kemudian sampai sini R-nya udah ketemu, 75 90 derajat udah ketemu. Nah, semua sudutnya ini udah ketemu satu semuanya ya. Kemudian masuk ke Z1, kita ngitung ini juga penting karena menghitung cos 75 sin 75, kalau salah juga nanti ngefek ke jawabannya. Terus Z1 nya sendiri, Z2 sendiri, oke, Z3 sama Z4. Next nomor 4 ya. Next nomor 4. Nomor 4 apa? Diketahui titik A 2,0 dan B 4,6. Tentukan titik C sedemikian sehingga membentuk segitiga sama sisi. 2,0 4,6. 2,0 Kita tulis dulu. Titik A adalah 2,0, titik B adalah nomor 4 ya. Berapa tadi? Titik B-nya adalah 4,6 ya, 4,6. Nah, kalau kita gambar sekilas itu gini. Anggap aja 2,0 itu gini ya, 1 2 2,0 di sini, kemudian 4,6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. Ini sketch saja ya. Oke, di sini. Nah, nanti kan gini, ini adalah A, ini adalah B. Nah, seperti ini. Nah, di sini tentunya kalau disuruh membuat segitiga sama sisi ada dua alternatif. Ada yang C-nya di sini, ada yang nanti C-nya di sini ya, sekitar sinilah ya. Ada yang C-nya nanti di sekitar sini. Nah, kita anggap satu dulu ya, nanti biar nggak bingung. Kalau C-nya kita anggap di sini, maka nanti kan bisa aja terbentuk gini lah. Nah, segitiga sama sisi. Tapi nanti juga ada yang di sebelah kanan ya. Ini kan sebelah kiri ya. Kita kerjakan dulu. Yang harus kita lakukan adalah alternatif pertama ya. Alternatif pertama kita cek dulu. Alternatif pertama
Kita buat AB, kita buat panjang vektor AB berarti B dikurangi dengan A. Berarti 4 dikurangi 2, 6 dikurangi 6 dikurangi 0. Maka nanti jadilah 2,6. Ini adalah vektor AB. Kemudian rotasikan AB jadi gini. Nah, lagi gini. Vektor AB ini Pak kasih panah ya. Vektor AB ini dirotasikan 60 derajat. Jadi kenapa 60 derajat? Nah, karena sudut segitiga sama sisi adalah 60 derajat. Kita rotasikan, dirotasikan 60 derajat vektor AB. Maka nanti 60 derajat ini sudutnya sama saja cos dari 60 derajat plus, masih ingat ya tadi ya, I sin 60 derajat. Maka nanti di sini adalah cos 60 setengah, kemudian sin 60 setengah akar 3, setengah akar 3. Vektor AB ini, vektor AB tadi, vektor AB nanti kita akan mengalihkan dengan rotasinya tadi, rotasinya ini dikalikan dengan rotasinya tadi, rotasinya 60 derajat. AB nya tadi udah ketemu 2,6 ya, berarti kita bisa tulis 2 plus 6i untuk lainnya ya, kalikan dengan setengah plus setengah akar 3i. Maka nanti jawabannya adalah 2 kali setengah 1, 2 kali ini berarti plus akar 3i plus 3i plus 3 akar 3i ya. Oke, berarti 1 plus 3 akar, maaf, ini 3i kuadrat ya, 3i kuadrat, 3i kuadrat. Jadi 1 dikurangi dengan 3 akar 3, I kuadrat kan jadi min ya, kemudian ditambah dengan 3 ditambah akar 3i. Oke, jadi 1 dikurangi 3 akar 3 ditambah dengan 3 plus akar 3i. Nah, nanti kita akan buat AC. Kita samakan dengan AC, vektor AC. Jadi kan tadi kan gini membayangkannya, vektor AB ini ya kita rotasikan sejauh 60 derajat, maka nanti kan bersandingan dengan AC. Nah, padahal AC juga ada sendiri. Kita misalkan bahwa C itu, C-nya kan kita nggak tahu ya. Kita misalkan adalah C-nya ini adalah X, Y. Maka C-nya X, Y berarti untuk mencari vektor dari AC berarti X dikurangi 2 ya. X dikurangi 2, X dikurangi 2, Y dikurangi 0. Nah, maka nanti di sini jadilah X agak repot ini ya, X min 2 min Z. Nah, ini nanti kita samakan vektor AC ini, nanti kita samakan bentuk yang ini tadi kita samakan dengan bentuk yang ini. Kita peroleh bahwa X min 2 sama dengan 1 min 3 akar 3, maka X sama dengan 3 min 3 akar 3. Kemudian kita peroleh juga Y sama dengan, langsung ketemu ya berarti ya, Y sama dengan 3 plus akar 3. Jadi X nya ketemu. Jadi titik C tidak lain adalah 3 min 3 akar 3, Y plus yang ini ketemu 3 plus akar 3. Jadi ketemulah titik C nya itu adalah 3 min 3 akar 3 plus 3 plus akar 3. Nah, sampai situ ada pertanyaan? Ada ya, paham ya? Ada alternatif kedua. Alternatif keduanya silakan dicoba sendiri ya. Nanti tinggal sama saja AB
tapi nanti diputar terhadap sudutnya, berarti kita putar 60 min 60 derajat, nanti ada di sini di seberang sini. Jadi AB ini kita putar 6 min 60 derajat. Kenapa min? Karena searah jarum jam, sehingga nanti ketemu di sini nanti sekitaran. Nah, alternatif kedua dicoba sendiri ya. Kita cek lagi nomor 4. Nomor 4 kita cek dari awal ketemu 2,6. Oke, setengah plus ini juga. Kemudian AB-nya ketemu 1 min ini. Setelah itu kita buat persamaannya ini dan ketemu ini. Oke, sip, benar. Silakan ya, saya ulang lagi alternatif keduanya silakan dicoba sendiri. Semoga lancar, bisa, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.